Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Khairani dari jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi kelas C, mahasiswi Politeknik Negeri Bali. Di video kali ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya, apa sih itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka pada dasarnya memiliki sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar dari perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi, tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Kenapa harus merdeka belajar? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Kenapa yang muncul salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar, hashtagnya Merdeka Belajar. Saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain. Dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif, lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita menginsentifise metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadinya saya kira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu, tapi enggak. Ini salah, karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk,
pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif, konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya, yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat, untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Berikut telah kita saksikan cuplikan videonya. Selanjutnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, salah satunya itu hak belajar 3 semester di luar program studi. Berikut contoh bentuk kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, penelitian atau riset. Yang kedua, kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga, magang atau praktik kerja. Yang keempat, proyek kemanusiaan. Yang kelima, pertukaran pelajar. Yang keenam, studi atau proyek independen. Yang ketujuh, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Mari kita bahas satu-satu contoh bentuk kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, penelitian atau riset. Tujuan program ini, yang pertama, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat full talent peneliti secara topikal. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi peneliti melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Yang kedua, kegiatan kewirausahaan. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha, baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi, persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, magang atau praktik kerja. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hand skill atau keterampilan kompleks problem solving, analytical skill dan sebagainya, maupun soft skill atau etika profesi atau kerja komunikasi, kerja sama dan sebagainya. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau indeksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi yang makin relevan. Selanjutnya yang keempat, proyek kemanusiaan. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain
Yang pertama, menyiapkan mahasiswa unggul untuk menunjang tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Yang kelima, pertukaran pelajar. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, belajar lintas kampus atau dalam dan luar negeri. Tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebinekaan tunggal ika akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama hingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Selanjutnya yang keenam, studi atau proyek independen. Tujuan dari kegiatan ini pertama, mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Yang ketujuh, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuan dari program ini yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Selanjutnya yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Tujuan dari program ini yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Mari kita lihat aspek-aspek penilaiannya. Yang pertama, kehadiran 10%, kedisiplinan 20%, sikap 25%, dan kemampuan 40%. Nah, ini sedikit celotehan kata-kata. Anda hanya akan terlihat keren jika berada di kampus ternama, namun Anda akan sangat mengagumkan jika mampu mengharumkan nama kampusmu, sebab berlian akan tetap berkilau meski berada di antara bebatuan. Rahasia untuk berjalan maju adalah mulai melangkah, meninggalkan semua tatanan lama yang membelenggu tanpa hasil. Sekian video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.